Tapi ya itu beberapa kru ada yang stay menjadi teman seperti gue sama Jerome. Itu sampai jumpa, tapi ada juga beberapa yang sampai selamat tinggal. Sampai jumpa, selamat tinggal. Halo K-Lovers, stay tune terus di Kapan Lagi Show karena kita kedatangan 2 aktor berbakat, talented, ikonik, dan sekarang karirnya lagi naik daun. Please welcome Lutecia dan Jerome Kurnia. Hey. Halo, apa kabar kalian? Baik. Jadi sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih ya kalian udah datang ke sini jauh-jauh di tengah kesibukan kalian yang aku rasa sangat-sangat padat gitu. Oke, BTW kalian di sini untuk promo film Sampai Jumpa Selamat Tinggal gitu. Dan ini bukan proyek pertama kalian bareng, bener ya? Bukan. Iya, ini keberapa kalau boleh tahu? Keempat nggak sih? Bener nggak? Sampai lupa kayaknya ya. Keempat kayaknya keempat. Ada short itu nggak ada kan? Nggak ada kita. Video. Ya Pak, kalau film 4. Film 4. Kalau proyek sebelumnya ada nggak? Iya, ada. Ada. Apalagi kayak yang lain kayak foto-foto. Foto-foto. Ya. Tapi kalau misalkan flashback gitu ya, pertemuan pertama kalian tuh kayak gimana sih? Kayak first impression. Gue inget banget lagi. Pertama kali gue ketemu Ute itu 2018. Konser. Cigarettes After Sex konser. Wah, no, Tame Impala. Tame Impala. Di 17, 18 kayaknya deh. 18. Ya, konser Tame Impala. Itu kalian udah as a friend atau kalian Baru kenalan dari mutual friend. Mutual friend, iya. Kayak gimana first impression kalian masing-masing? Gue lupa gue nggak inget. Soalnya bener-bener coba hai gitu doang, terus lanjut nonton konser gitu. Belum ngobrol panjang lebar. Nonton konser berempat ya? Iya, kayaknya deh. Dan di sini kalian dipertemukan lagi untuk keempat kalinya. Yes. Reaksi kalian ketika pas pertama kali, ya lo lagi, kayak gitu kah atau kayak gimana tuh? Enggak, lagi seneng lagi. Iya, saya syuting sama temen. Iya, aman. Apalagi pas pertama kali syuting bareng tuh kayak, oh dia orang yang gue kenal. Yang lain nggak kenal tadinya. Maksudnya paling deket lah gitu. Iya. Oke. Aku udah lihat trailernya. Kalau misalkan dilihat di bagian awal gitu ya, di bagian awal tuh kayak ya udah romantis film romantis biasa gitu. Tapi pas di belakangnya tuh kayak ada twistnya, jadi kayak intens banget gitu ya. Aku pengen tahu deh, reaksi pertama kalian ketika baca naskahnya atau pertama kali di pitching itu kayak gimana sih? Aku merasa ini tipe film yang kisah cinta, mungkin dari luar tuh terlihat seperti kisah cinta, perjalanan cinta biasa, tapi ini kisah cinta yang sangat mature dan kompleks. Jadi kayak banyak sekali ada elemen-elemen kayak toxic relationship, ada ya ghosting gitu. Ternyata itu lebih dari sekedar kisah cinta biasa gitu, aku ngerasanya. Pas baca skripnya. Kalau Jeruk? Dan di luar dari itu juga, dari pertama baca, yang gue rasakan adalah ini sebuah cerita yang buat gue bisa relate. Buat lu bisa relate? Gue bisa ngeliat, oh ini bisa terjadi nih dalam hidup. Gitu. Bukan yang semua baik-baik aja gitu. Kayak tadi lu bilang kan. Bukan yang lovey-dovey, happy ending gitu. Karena namanya perjalanan cinta kan pasti ada ups and downs. Lebih real gitu kali ya. Iya, lebih real. Benar. Kalau relate tadi, se-relate apa, Jeruk? Relate sih enggak ya sebenarnya kalau sama gua, tapi gue bisa menaruhkan diri gue di posisi itu. Oke. Jadi kayak karena ceritanya dekat juga, jadi lebih ini lebih make sense gitu kalian ketika menjalani. Oke. Menurut kalian ya, co-star itu sepenting apa? Karena kan kalian udah kenal gitu ya satu sama lain gitu ya. Sepenting apa sih dan apakah pernah nggak kalian kayak nolak film karena aduh gue nggak serak nih sama lawan mainnya gitu? Menurut gua co-star atau partner main itu sangat penting. Penting sih. Karena di situ kan kita mainnya bareng ya. Kita bisa melihat dari awal tuh udah kelihatan deh. Ini orang mau mainnya sendiri apa mau main bareng. Iya. Kadang ada bagusnya juga kalau dia memang mau main sendiri ya terserah. Kita berusaha untuk main bareng. Mungkin karakternya dia memang main sendiri. Tapi ketika yang kalau buat gue yang kita bisa main bareng tapi mainnya sendiri-sendiri, paham gak maksudnya? Itu yang enak banget sih menurut gue. Kayak kalau misalnya kita satu frekuensi dan energinya sama, scene-nya akan semakin lebih bagus gitu.
instead of ini satu aktor bagus, satu aktor tuh juga bagus, tapi mereka mainnya di sendiri-sendiri. Jadi nggak balance gitu Nggak ya? balance. Tapi kalau misalnya mereka bener-bener klop banget, ada chemistry, satu frekuensi dan satu energi, itu scene-nya makin lebih bagus. Iya enak. Tapi kalian kan ketika pertama kali tawarin, otomatis kan kalian kan belum kenal secara personal gitu kan sama co-star kalian. Itu kayak gimana kalian menentukan kayak menyimpulkan oh aktor ini bagus nih, kayak gimana? Sebenarnya kan kita pertama-tama misalnya gue sama Ute nggak kenal nih, terus mau main film ini sama siapa? Sama Lutesha. Oh, oke. Habis itu kita denger dulu dong nih tentang nih orang kan pasti udah denger nih. Nanya-nanya gitu kayak di mana sih orangnya? Ribet nih orang nih gitu kan. Atau enggak baik banget nih. Tapi kan dari itu kan kalau gue selalu percaya kita harus ngeliat dulu sendiri baru bisa menilai. Bener. Ya. Dan akhirnya ada proses workshop, reading, kan di situ pelan-pelan kan kelihatan. Asli gimana orangnya. Aslinya gimana? Tapi rata-rata kita semua udah pernah main bareng kok. Iya. Iya. Di film ini ya? Gue sama Jerome, gue sama Putri, sama Jordi gitu. Gue belum sih sama Putri. Oh, pertama kali ya? Iya. Tapi kenal. Pertama kali kenal. Oke. Kayak gimana main sama Putri Mariro? Ya seru, asik. Dia juga orangnya sangat serius gitu. Serius ya, dia salah satu partner main yang karena dia mainnya bagus, gue jadi ikut kepancing dan jadi reaksi gue bener-bener genuine gitu. Sengefek itu ya, co-star itu ya? Sengefek banget. Dan mau diajak diskusi, mau diajak ngobrol, dan kita terima masukan dia terima masukan kita, gitu enak sih. Di film ini kan si Jerome jadi Ray dan Lutesha jadi Vanya gitu ya. Menurut kalian apa yang menarik dari dua karakter yang kalian mainkan? Menurut gue ngomong karakternya Vanya dulu ya. Menurut gue. Okay. Menurut gue ngelihat karakternya Vanya yang diperankan oleh Ute itu dibuatnya sangat apik. Apik anjay. Dan gue melihat dia memberi sesuatu yang beda gitu ya, dan believable. Dan gue bisa melihat Vanya itu ya orangnya kayak begitu. Misterius, terluka, dan kita nggak akan pernah tahu apa yang membuat dia seperti jadi Vanya. Itu yang gue lihat. Kalau Ray yang menarik itu adalah mungkin di awal film kita tuh melihat dari sisi POV-nya Ray gitu. Dia orangnya seperti apa. Tapi ketika di ending film itu jadi berubah pandangan kita sama Ray. Sama Win juga sih. Jadi kayak itu ada karakter development dan karakter arc yang lumayan menarik buat aku sih karakter. Jadi apakah nanti filmnya bakal padat karena pengembangan karakternya kayak bertolak belakang dari? Justru enggak. Menurut gue filmnya enggak padat. Menurut aku ini tipe film yang tidak terlalu banyak informasi, tapi tuh sesuai dengan kadarnya gitu. Agak sedikit slow burn, tapi aku sangat menikmati dengan visualnya yang indah, dengan musik-musik scoring yang sangat bagus gitu. Jadi filmnya bener-bener take its time. Jadi kayak emang pelan, emang sesuai dengan ceritanya aja gitu. Jadi tidak diburu-buru, tidak dipelan-pelanin gitu, tapi kayak pas gitu menurut aku. Dan di sini kalian berdialog pakai bahasa Korea. Ya. Di trailer udah kelihatan juga ya. Setakut apa kalian untuk melafalkan bahasa Korea itu dengan baik dan benar gitu? Nggak takut sih. Nggak takut ya? Iya, Karena kan kita ngelewatin proses gitu, kita bukan nyampe. Disuruh. Oke nih bahasa Korea, enggak. Kan kita ada yang ngelatih, ada coachnya, dan itu memakan waktu nggak sehari 2 hari, panjang lah. Di situ kita belajar, dan ya kalau nggak pede, jangan diambil dulu, harus sudah kayak yakin dulu nih. Tapi ingat nggak kalian satu phrase gitu bahasa Koreanya? Apa ya? Gue inget sih, tapi gue malu. Oh iya. Boleh dong. Gue udah lada-lada lupa ya pelafalannya gimana, tapi ada satu kalimat yang memang pas kita lagi syuting itu adegannya ada Kiki Naren, ada Ute, dan ada gue. Nggak ada. Ada Putri, ada Kiki, ada gue. Di situ Putri baru dikenalin lah ke karakternya Kiki oleh karakter gue. Terus Kiki sama karakter Kiki sama karakter gue kayak kita
ngomong sesuatu dengan bahasa Korea yang ceritanya si Putri nggak ngerti. karakter Putri nggak ngerti. Itu kita ngomong nado geroke senggake. Ya kira kesenggaknya. Itu artinya kurang lebih artinya tuh iya gue juga mikir kayak gitu. Oke. Jadi pakai ke keseharian kan ketika Ya pas saat syuting doang kalau Iya. lagi bercanda-bercanda. Bercanda. atau lagi iseng-iseng terus di luar terus kayak annyeonghaseyo gitu-gitu. Enggak juga sih. Kalau udah ada yang ini Ada tuh yang Banyak dia tuh, banyak banyak lumayan dia. sih. ya. Tapi yang teriak-teriak sih kayak gereh domang gerah moli gerah. Najungnya nyeganol jabal koya. Wow. Tapi nggak tahu ya pelafalan bener apa enggak. Kocak. Kalian sebelumnya deket kah dengan budaya Korea itu atau kayak gimana? Atau buta banget sama? Main buta sih gue. Buta sih lumayan. Tapi ya nonton film Korea satu atau Satu, dua. dua, Tapi bukan iya. yang fans. Ya buta sih jatuhnya. Dan di sini terutama Jerome kan diceritakan tinggal di situ ya. Berarti kan harus kayak kayak gerak-geriknya kayak Iya sih, cuman kalau si Ray ini Kayak lamaan gue deh. iya lama Lamaan. karakter jadi si Ray ini kan dia baru. Jadi Oke. Kayak 4 tahunan kan, betul kalau nih. kita terlalu bikinnya dia terlalu Korea banget dari gerak-geriknya ntar nyaru. Kan nggak mau. Oke. Dia tetap Tetap ada keindonesiaannya gitu kali. iya, pokoknya mau Indonesia mau apa, pokoknya kalau orang Korea itu ngelihat Ray itu dia tahu ini bukan orang Korea nih. Oh, I see. Ini kayak ya antara turis kalau nggak imigran gelap. Terus ada nggak sih adegan yang kelihatannya gampang untuk ketika kalian baca naskahnya gitu ya? Oke lah, oke. Tapi pas eksekusi kayak, waduh, susah banget lagi. Banyak. Banyak. Lumayan. Boleh diceritain 1, 2 without spoiler. Sebenarnya kalau yang susah itu masalah timing. Misalnya kita ada, iya kan, ada shot yang master gitu yang lebar. Misalnya dibuatnya mau, Shot jalan bukan? iya. Sama, gue juga jalan. Shot jalan. Lagi jalan. Kayak on top of my mind kayak Iya. kamera ngikutin kita. Jadi kayak kamera, ini kan jalanan gede, ini kamera, ini kita jalan. Oke. Timingnya tuh kayak harus precise gitu. Iya. Sama kameranya, line gitu ya. Kadang-kadang ada mobil yang tiba-tiba ngetem atau gimana Oke. gitu. Jadi kayak itu masih lumayan retake berkali-kali Iya, kan. itu Kita pikir gampang cuma elah jalan doang. Iya. Oh hari ini Ternyata jalan gitu. doang nih. Iya, Nggak tahu ya. ternyata lama lagi. Iya. Itu sampai berapa kali take itu? Ya bisa kadang sampai 5 ya. 8, 8. 8. Banyak. Oh ya. Justru malah yang kayak kesannya ribet, yang lagi berantem atau panjang itu justru sekali dua Sekali kali. dua kali. Karena latihannya lebih banyak. Benar. Iya, Justru yang hal-hal kecil yang kayak kelihatannya simple tidak iya. Nggak nggak diduga-duga. terpikirkan gitu ya. Oke. Kalau adegan yang paling susah menurut kalian? Kalau saya itu yang bahasa Korea yang tadi aku bilang. Oke. Jadi itu adegannya aku marah ke karakternya Jerome. Itu terjadi lokasinya itu di sebuah pasar tradisional tapi ya agak modern lah kayak Ruko. ruko-ruko gitu, kayak ruko-ruko. Kayak Santa. Iya. Tapi pas malam itu kayaknya tuh ya aku nggak tahu itu siapa yang marah-marah. Kayaknya ada salah satu penjaga itu yang kayak marah-marah. Jadi mungkin antara jamnya sudah terlalu malam atau mengganggu aktivitas mereka atau gimana aku nggak ngerti. Terus ya udah jadi sembari kita syuting orang Korea itu marah-marah teriak-teriak. Jadi aku harus membalance kayak apa yang terjadi on set sama dialog Korea aku. Terus apalagi tiba-tiba Mas Adrianto Dewo sutradaranya tuh nambahin beberapa kata gitu kayak improvisasi. Tapi itu kita dibantuin sama Jay, orang Korea di sana, production service-nya produksian kita gitu. Dikasih tahu oke improvisasinya ini gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh sangat-sangat susah soalnya emang lumayan situasinya chaos. Apalagi aku emosinya mesti marah-marah, masih ngomong pakai bahasa Korea. Terus ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang marah-marah pakai bahasa Korea di samping aku. Kayak stres. Penuh banget itu. Penuh banget lumayan. Wow, oke. Itu kan susah. Kalau Jerome? Kalau gua apa ya? Yang kepikiran sekarang sih adegan sama Kiki sama Putri yang di rumahnya. Ada satu adegan di rumahnya Kiki ya? Kiki. Karena panas banget.
panas. Lagi Itu heat wave, panas banget, heat wave. lagi heat wave. Itu panasnya banget banget. nggak bisa mikir men. Nggak bisa. Kayak benar-benar, aduh panas banget deh. Iya, terus ruangannya kecil kan? Kecil Terus ditutup. rame kan Rame, kita, iya. ada krunya segala, makin panas deh. Itu sih paling susah. Kalau soal emosi, emosi apa yang paling susah buat kalian putri gitu ya di depan kamera? Emosi yang paling susah ya. Kalau aku, karena aku karakternya, aku desain ngomongnya pelan, sangat-sangat taktis, strategik gitu. Aku memiliki kesusahan untuk ngembangin emosi karakternya ke karakter marah. Karakter marah. Soalnya kan dia kan dari throughout the film kan ngomongnya pelan, santai, agak beler dikit gitu. Tapi ada satu titik di mana karakter aku harus marah ke karakternya Jerome. Nah, tapi Mas Adri requestnya nggak apa-apa, lo langsung snap aja menjadi orang lain gitu. Jadi bukan yang beler-beler marah gimana gitu kayak seperti biasanya. Jadi emang snap aja jadi ya, kayak orang marah pada umumnya gitu. Itu sih marah sih. Marah. Emosinya. Kalau gitu? Kalau buat gue yang paling susah, kayaknya adegan joget deh. Ya, soalnya nggak ada musik ya? Iya, gue gak bisa joget lagi. Oh ada. Apaan lu jago? Gitu. Kayak di klub gitu. Iya kan, aku gak ngerti kak. Kayak minum-minum gitu. Masa sih? Masa sih? Tapi emang nggak ada musik ya pas syuting? Apa ada? Buat mancing doang. Awat mancing kecil Habis itu gitu. mati ya. Oh. Jadi kayak sore, Awkward awkward gitu. gitu ya? Jadi joget tanpa musik. Seberapa penting sih mengangkat topik ini di society Wow. sekarang? Gitu? Wow, sangat berat ya. Bagaimana? seberapa penting ya? Seberapa penting untuk mengangkat topik Topik letting iya. go. Tentang let go. ini dan film ini di society zaman sekarang. Penting tahu untuk The Art of Letting Go itu saya kalau misalnya lo nggak let go, lo akan Let it go. apa ya, kepikiran terus nggak bisa move on, lo akan berada di Iya. satu kubangan yang ya udah lo muter-muter aja di situ, lo nggak bisa keluar dari kolam tersebut gitu. Jadi depres gitu kali. Depres, jadi kayak oh ya letting go emang salah satu proses untuk kita heal ourselves. Oke. Ya. Waduh, ditutup dengan sangat bagus dengan Nice. Oh Ute. itu pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan terakhir Oke, dari oke. itu pertanyaan terakhir dari segmen yang pertama. Terus kita ada segmen kedua. Jadi ceritanya kita udah lempar pertanyaan ke Instagram kapan lagi. Oh ya, Dan di sana ada beberapa orang yang tanya. Kita udah pilihin 4 orang. Jadi wow. 4 orang ini akan dapat hadiah ya, bener ya? Wah, hadiah Dapat apa? hadiah diundang di gala premier. Woi. Ini dari Elio 3 Times. Buat Lutesa dan Jerome, kalau film Sampai Jumpa Selamat Tinggal diibaratkan sebuah lagu, Wow. coba sebutkan atau share 3 lagu dari playlist kalian yang kira-kira bisa menggambarkan film ini. Oke. Yang bisa menggambarkan film ini ya. Satu dulu gue ya. Boleh, silakan. No Surprises Radiohead. Alright. Skena. Masuk ya? Mungkin Masuk. oke. Jujur nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi karena tadi habis di brief soundtrack yang ada di film ini, jadi kayaknya saya akan menyebut soundtrack tersebut. Boleh. Oke. Salah satunya Itu tuh bagus tuh yang NJ. Nggak boleh? Nggak boleh. Masih surprise, itu masih Masih surprise. surprise. Ada lagu apa-apa. dari Caldera yang judulnya Dahaga. Oke. Oh, Caldera. nice. Oke. Terus Satu lagi berarti? Satu lagi mungkin lagu yang cocok untuk ini harus yang ada di press gitu coy. isi, iya lumayan yang agak sedih-sedih sih. Apa lihat contekan dulu? Iya benar. Chaos and Order dari Skylar. Bisa Oke, bisa. Random Brothers juga. Random Brothers. Random Lu Brothers. ngomongin soundtrack semua ya? Iya emang. Nih Random Brothers Repent atau enggak War is Over. Random Brothers itu si apa ya namanya DJ-nya Randy Aniji. Untuk pertanyaan kedua dari AGSPTWII. Petui. Dalam film Sampai Jumpa Selamat Tinggal, banyak momen emosional yang terasa sangat jujur dan menyentuh. Pernah nggak kalian ngerasa adegan tertentu justru menyembuhkan
bagian diri kalian sendiri secara pribadi. Ini agak Pertanyaannya indah sekali. Bagus, AGS bagus. Pertiwi. Gimana? Pertiwi. Menyembuhkan adegan yang sampai menyembuhkan. Kalau boleh jujur kayaknya saya nggak ada. Soalnya Nggak ada, oke. karakter saya bisa Sakit. dibilang itu antagonis, sakit Oke, ya, sakit. antagonis. Jadi kayak semua keputusan yang dia buat itu mungkin berdasarkan apa ya, kebiteran dia Oke. terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut aku dia jahat sih. Iya. Iya, dia jahat. Oke. Kalau Jero? Yang nyembuhin mungkin secara nyembuhin secara eksplisit katanya kurang tepat ya kalau buat gue. Mungkin yang lebih kayak nge-remind Oke. bahwa kadang dengan karakter ini gue ter-remind bahwa kadang kalau kita berada di situ-situ aja, kita nggak berani untuk keluar dari lingkaran setan, itu kadang kita ya udah stuck aja di situ dan lupa untuk bertanya apakah kita bahagia atau enggak di sini, apakah ini hal yang benar untuk dilakukan, apakah Ray kecil di dalam itu akan bahagia ketika dia melakukan ini. Itu sih yang gue di-remind. Dalam banget berarti ya. Lumayan itu juga tuh dalam banget. Dalam banget pertanyaannya. Kita move ke pertanyaan ketiga, Lexa Kila. Wah, 2 cewek 2 cowok ya ini ya? Ya nggak sih? Kayaknya sih. Kayaknya. Buat Kak Lutesa dan Kak Jerome, coba berikan 3 ekspresi wajah kalian dalam menggambarkan film sampai Oh, jumpa. pertanyaan menyuruh. Guru itu demand. Challenge. Boleh. Buat question. Apa ya? Apa ya ekspresi? Ekspresi ketika apa? Ekspresi yang menggambarkan film ini. Oh, menggambarkan film. 3. Ya lu Nggak tahu malu. Yaudah, gue dulu deh. Yang awal ekspresi pertama gitu. Gimana? Itu. Ada ntar lihat. Ntar lu nonton aja. Aduh, gue liat situ tadi. Terus yang kedua, ekspresi kedua dengan Agak dia senyum-senyum gak ikhlas gitu ya. Iya lagi, gue tahu lagi part mana tuh gue suka. Terus yang ketiga dia jangan deh tuh gue nangis di sini. Sedih ya? Oke. Udah. Coba nih, ekspresi pertama. Oke, Dah. flat banget. Oke. Karakter saya seperti itu. Terus ekspresi kedua, sama sih ya. Iya. Udah gitu. Ekspresi ketiga, Oh ya udah, gitu. Bener nggak sih? enggak lagi dengerin musik gak inget ceritanya. Oke, kita move ke pertanyaan keempat dari Yeni Yakub 28. Kalau kalian harus benar-benar mengucapkan sampai jumpa selamat tinggal ke seseorang yang penting dalam hidup, siapa orang itu dan apa yang ingin kalian sampaikan? Untuk selamat tinggal, saya akan mengucapkan selamat tinggal ke orang-orang yang toksik di hidup saya. Oke, Jadi kayak udah toxic juga. bye. Ada ya? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Sampai jumpa ya ke orang-orang yang saya pengen lihat lagi. Enggak. Ya sama, kalau sampai jumpa mungkin ke kalau selamat tinggal mungkin ke orang-orang yang udah nggak, di luar dari yang lu Tesya bilang, gue setuju, mungkin yang udah nggak perlu ada apa-apa lagi. Kayak gue nggak perlu nih ketemu lu nih. Oke. Kayak Not good for me. selamat tinggal gitu. Kalau sampai jumpa kayak ke orang-orang yang mau ketemu lagi, kayak lu, kapanlagi.com. Bener. Terima kasih. Kita akan kembali lagi ke sini. Ditunggu. Tapi Sama juga sampai jumpa kepada calon penonton kita nanti. Ais, gila. Best. masuk. Tapi emang agak susah ya buat cut off people yang toxic dan nggak penting. Ya, Susah. Susah banget. Soalnya mereka tuh kayak jamur gitu. Cepet gitu ya. Nempel. Nempel. Kan. Udah kasih salep, udah hilang nih gatelnya. Lusa gatel lagi. Gitu. Satu belum kelar. Belum kelar. Itu antara gatel atau kurang bersih mandinya ya. Iya. Oke, itu dia tadi 4 pemenang ya. Nanti bakal dihubungin sama Mimin Instagramnya kapan lagi untuk mendapatkan tiket gala premier. Yeay, sampai jumpa di gala premier. Nanti bisa ketemu mereka. Oke, kita move juga ke segmen selanjutnya yang serba pertama. Jadi aku bakal menanyakan beberapa pertanyaan tentang pengalaman pertama kalian
entah in life, in career. Are you ready guys? Ready. Langsung nih. Langsung. Oke. Kita move ke pertanyaan pertama. Pertama kali casting, kayak gimana awkward-nya, entah itu buat casting film atau entah project yang lain gitu, boleh deh diceritain. Gue nggak inget yang pertama yang mana ya, Iya, tapi ini awal-awal. Gue inget gue diundang di salah satu PH besar. Terus di PH besar itu mereka lagi memerlukan satu karakter, bukan pemeran utama, bukan pemeran pembantu ya, mungkin Daily player. ya temen Temennya. Teman B. Terus mereka tapi lumayan oke kok perannya, gue inget. Jadi kayak Supporting dan supporting lah ya. Nanti. Terus kita disuruh pakai kaos hitam waktu itu, celana jeans sama jaket kulit. Gue inget banget. Spesifik ya. Terus gue nyampe nih. Terus gue disuruh duduk ke situ. Duduk ke situ. Terus sebelah gue sini orang pada casting juga, terus mirip semua baju gitu. Terus dikasih skrip kan, dikasih kayak 1-2 scene gitu, suruh baca. Terus gue kayak grogi banget nih. Terus kayak lu gitu tadi. Enggak deh. Gue kayak, enggak. Terus gue lagi grogi banget gitu. Terus gue kayak keluar dulu ke toilet, muter-muter sendiri, gak masuk coy. Enggak, masa enggak hafal-hafal? Gak hafal, terus gue kayak gimana ya supaya gue tenang gitu. Gue sempet ke mobil. Oh iya? Gue ke mobil bawah, terus gue ngirim 1 shot dulu. Oh my god! Lucu banget. Itu gue mesti. Terus itu gue naik lagi, terus gue kayak udah tetep masih rada grogi. Beneran. Terus nunggu, terus yang sebelah gue masuk. Terus kayak udah lama. Terus gue mulai kayak dari grogi, lama-lama kayak lama banget ya nih. Ngerti gak sih? Udah berjam-jam. Terus tiba-tiba udah dikit lagi giliran gue. Ada satu anak datang, Duluin. anaknya seorang lah. Oke. Nepo baby. Oh, Nepo baby. Datang, kirain duduk dong. Kan kita udah duduk, geser, pindah gini kan. Iya, pindah. Taunya langsung masuk aja gitu. Asik, keren banget. Gue bilang, akhirnya dia yang dapet. Dia yang dapat. Oh, The si Nepo Nepo baby. Dia yang dapet. Apakah dia masih still around, si Nepo baby? Masih. Gue Masih pernah, aktif. akhirnya gue syuting sama dia pernah. Oh iya? Pernah. Tapi bukan yang salah, bukan si Nepo baby-nya. Iya, the system. The and system. everything. Yang salah yang Casting. casting directornya. Ya nggak sih? Iya. Kalau Teh, inget nggak? Salah satu on top of my mind sama casting di PH yang besar juga. Tapi kayaknya nggak lagi open casting. Kayaknya emang datang untuk Dipanggil. database aja, dipanggil aja untuk database gitu. Kayaknya ini dulu banget yang zaman gue pakai baju apa adanya, terus kayak sama sekali nggak make upan, kayak yaudah gue muncul ya udah nothing tulus aja gitu. Terus dikasih skrip, dikasih skrip sama disuruh improvisasi gitu. Terus casting directornya ngomong, kamu actingnya bagus, tapi besok datang lagi ya, rambutnya dicatok sama pakai baju yang bagusan dikit. Gue inget kayak, abis itu, apakah keesokan hari saya datang lagi? Tentu tidak. Tentu tidak, saya nggak balik lagi kayak, udah deh nggak jadi, nggak mau. Dapet gak? Enggak lah. Soalnya Soalnya emang bukan buat untuk satu project itu, kayak untuk database. Profile gitu. doang, profile. Profile doang, profile. siap. Disuruh improvisasi, dikasih itu, ya. Gitu. Bayaran pertama, kalau boleh tahu berapa dan dipakai untuk Wah, apa? nggak boleh tahu Nggak lah. boleh lah, Gila kali lo. Ini nggak harus Ya bayaran lupa lah berapa miliar gitu. Asik. Amin. Gede ya. Enggak boleh. Maksudnya nggak harus Tadi apa pertanyaannya? nggak harus di kalian selama main film atau apa, sebelum kalau misalkan kalian pernah ngambil job pas waktu SD atau jualan pun, itu kan termasuk bayaran kalian pertama tuh. Pas SD saya pernah jadi dog sitter kok. Oh, Jadi dog saya Gimana? kayak Ditaruh. babysitter enggak ke sama tante gue, anjing tante gue terus dikasih uang jajan. Kayak, udah. Kalau Jerome, ingat nggak pertama kali dapat duit pertama? Banyak sih ya coy. Banyak Maksudnya banget nih kayak, duitnya. gue tuh pas sekolah tuh gue kayak kerja banget. Lo bisnis sih lumayan. Gue kayak Lo kerja anaknya- banget, anaknya apapun gue bisnis. duitin. Kayak Ngerjain PR soalnya temen duit gitu. jajan gue kecil dan temen-temen gue duit jajannya gede-gede semua, jadi gue kayak gimana nih, gue nongkrong bareng gak ada duit. Akhirnya kayak ya apapun sih dia kerjain. Tapi kita jangan ngomongin yang itu.
Iya, gue tahu lagi. Terus gini aja deh, gaji pertama film gua Oke, dipakai buat apa boleh? dipakai buat jalan-jalan 2 minggu habis. Sumpah. Itu kayak self reward aja atau Apa? buat self reward aja? Iya, self reward, Keras. self reward. Kagak ada remnya, dong. Langsung habis. Karena kan syutingnya 2 bulan tuh, Lama lu. 3 minggu syuting udah habis duitnya. Serius coy, Sumpah. kecil banget. Lu kalau denger sedih deh. Sekarang bisa 10 tahun liburan. Enggak juga. Enggak, enggak. Gila, sembarangan lu 20. Oke, selanjutnya pertama kali nolak job. Pernah gak sih kalian nolak job, guys? Pernah. Pernah. Pertama kali nolak job. Pertama kali nolak job. Gak inget sih. Nggak inget sih. Gak inget. Gak inget. Oke. Pertama kali nolak job. Nggak boleh. Kalau awal mah semuanya disikat ya. Iya, kayak iya boleh. Ambil. Kalau sekarang udah- Kalau sekarang mungkin kayak Selek. kebetulan Jadwalnya bentrok. Paling gara-gara itu sih. Selanjutnya pertama kali ngerasa image kalian salah kayak yang dibayangin sama orang-orang. Salah total sih sampai sekarang Salah juga. total sih. Sampai iya. sekarang? Betul sekali. Oke, kalau Ute kayak gimana? Kalau sebelum kita ketemu, kita udah beberapa kali ketemu. Aku ngiranya Ute itu yang kayak badass sesuai sama karakter di film. Tentu tidak. Ternyata dia kayak pendiam gitu ya? Tidak. Bagaimana yang udah mengenal gue selama berapa tahun? Sesuai nggak dengan image badass? Enggak lah. Enggak kan? Jadi kayak gimana? Ute yang real itu kayak gimana? Jer? Jangan lah. Yaudah gue aja. Ya, Ute baik, orangnya baik nih ya. Simpelnya ya, Lutesya itu orangnya baik. Lutesya itu orangnya Giat. lumayan loh. Oh ya? Ya. Lutesya itu orangnya fun. Lutesya itu orangnya FOMO. Emang iya. Tuh, ya. Lumayan sih, lumayan. Gue juga. Lumayan. Lutesya itu orangnya sangat penyayang. Oh. Kayak menurut gue, dia bener-bener nggak bakal ninggalin lo. Yes. Cancer mentok. Kalau oke. Kalau Jerome? Jerome lo pertama kali first impression-nya apa? Ini pertama kali kita ketemu. Pertama kali? Iya. Gimana? Iya kan? Jerome Ya nggak pernah tahu. kesini nggak sih? Gimana first impression? Iya baik sih. Tidak jujur. Ayo, jangan general. Tapi Jerome ini kan banyak fansnya kan. Kirain tuh Jerome kayak yang somehow kayak diva kayak. Emang ini nggak diva? Udah lah gue kayak. Maksudnya setelah kita ngobrol tapi ternyata dia sangat humble, down Wow. to earth gitu. Gitu lah. Wow. Wow. Is it true? Nggak tahu Teh gimana? Ya setuju. Dia emang di luar terlihat seperti orang yang sangat charming, dia sangat friendly. Kayak semua orang tuh tidak segan untuk approach dia gitu. He's very approachable gitu. Di dalamnya, iya sih sama. Dia juga kayak gitu. Tapi dia lebih lovey-dovey sih ternyata. Mungkin di luarnya kayak ya profesional. Mungkin kan kayaknya settingannya profesional gitu. Tapi kalau misalnya kayak sama teman-teman atau orang terdekat gitu, dia sangat lovey-dovey banget lagi. Dan bucin. Bucin ya? Bucin sih. Apa? Dan FOMO juga. FOMO juga. FOMO juga. FOMO Apa hal banget. terlovey-dovey yang pernah dia lakukan ke lu? Atau ke teman-temannya? Banyak banget. Nah, dia juga lah lebih Banyak dovey. ya, saling- Kita take care of Take each care other. of each other. Bener-bener banyak. Pantesan lama kalian berteman ya? Betul. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang pertama kalian lakukan saat hari berat? Hari apa? Hari berat, kayak it's not my day, kayak apa? Kalau setelah kalian pulang, apa hal yang pertama kalian lakukan? Oh, setelah melalui Yes. hari yang berat. Gue kayaknya segelas bir deh. Segelas bir. Kalau capek nih. Ya. Oke. Kalau Teh, Tidur kayaknya gue deh. Udah rotting. Udah. Sumpah gue tidur sih. Sumpah tidur. ngecat gitu ya. Gue tidur. Siapa orang pertama yang kalian hubungi saat terjadi situasi yang genting? Tergantung situasi genting apa nih? Iya benar. Oke, misalkan kayak Polisi. Iya. Iya kan? Kebakaran gitu kan. Let's genting say- lah. Iya, let's say force major lah. Kalau misalkan kalian ada di situasi yang kayak Curhat gempa. gitu. misal gempa gitu. Oh, gempa. Iya, misalkan lah, Keluarga sih. keluarga. Iya, keluarga dan teman-teman. Twitter, saya buka Twitter. Kayak apakah benar ada gempa? Pasangan lah, pasangan. Pasangan. Kalau lagi nggak bareng ya.
Ya. Kalau lagi bareng pasangan paling Orang tua ngabarin. iya kali ya. Ini teman terdekat. Pertama kali kalian ngerasa nggak enaknya berkarir di dunia entertain? Kalau dari gue ya, waktu. Waktu. Waktu itu lo nggak bisa nentuin. Hmm. Kayak sering banget teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah gue nikah. Gue banyak banget nggak datang. Skip ya. Karena Karena nggak kerja. bisa, lagi Iya, syuting. lagi sama, benar. Gitu. Um, Kayaknya itu waktu tuh. Oh. Aduh. Gitar. Kalau gue perpisahan, soalnya kita kan project tuh kayak 2 bulan, 3 bulan, dan itu kayak kita udah punya kayak semacam keluarga sendiri Keluarga lah gitu. kecil gitu ya? Wih, udah deket sama pemainnya, deket sama krunya, make up, wardrobe dan lain-lain gitu. Terus ketika projectnya selesai, reparty, nangis-nangisan, kangen, habis itu udah menguap begitu aja. Kadang-kadang tuh kayak per project tuh bener-bener seperti Udah lupa udah sih. lupa, tapi ya itu beberapa kru ada yang stay Ya, menjadi teman ada yang seperti jadi gue sama teman. Jerome itu sampai jumpa, tapi ada juga beberapa yang sampai selamat tinggal. Sampai jumpa, selamat tinggal. Oke. Sekali lagi thank you Lutessa, Thank you, Terima thank kasih, you. It's nice to talk to you. Thank you. You too. Dan buat K-lovers jangan lupa tonton Sampai jumpa, selamat tinggal. Mulai tanggal 5 5 Juni Juni di bioskop. Bye.